الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita akan bahas tentang masuk surga tanpa hisab. Apakah ada orang yang masuk surga langsung tanpa pemeriksaan, tanpa tersentuh oleh api neraka, jadi langsung bleng? Kalau kita berimajinasi, jadi begitu misalnya pintu gerbang surga, itu banyak pemeriksa, lalu datanglah sekelompok orang ini. Begitu mau masuk, langsung monggo, begitu, tanpa diperiksa bawa KTP apa tidak, bawa tiket apa tidak, nah langsung. Nah, siapakah mereka ini? Di dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadisnya panjang, kita ambil sebagian dulu. Nabi bersabda, faqilali, kemudian disampaikan kepadaku, hadhihi, inilah ummatuka, umatmu wahai Muhammad, wa ma'ahum, bersama mereka itu sab'una alfan, ada 70.000 orang, yadkhulunal jannata, mereka akan masuk surga bi ghairi hisabin, tanpa hisab, wala adzabin, tanpa azab, tanpa diperiksa, langsung masuk surga. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para jamaah, hadis ini hadis yang sangat kuat ya, karena langsung didukung, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim sekaligus. Selain oleh dua tokoh ahli hadis ini, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam An-Nasai, Imam Ibnu Hibban, dan juga Imam Al-Baihaqi. Jadi banyak ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini. Para jamaah, hadis ini intinya menerangkan bahwa besok pada hari kiamat ada umat Nabi Muhammad SAW sebanyak 70.000 orang. Banyak ya, 70.000 itu ya. Mereka mendapatkan jaminan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diperiksa, dan tanpa azab. Luar biasa para jamaah. Tapi apakah 70 itu banyak dibanding dengan yang lain? Umat Nabi kita itu bermiliar-miliar nantinya itu. Sekarang saja sudah berapa? Yang sekarang hidup ini udah berapa? Banyak kan ya. Mungkin ada 1 miliar barangkali. Indonesia saja sudah sekitar 200 juta ya, kurang lebih. Para jamaah, seorang perawi ya, dari riwayat Muslim ini menceritakan, Husain bin Abdurrahman berkata, ketika saya berada di dekat Sa'id bin Jubair, dia berkata, siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Saya menjawab, saya. Kemudian saya berkata, adapun saya ketika itu tidak dalam keadaan sholat, tapi pas terkena sengatan kalajengking.
Lalu dia bertanya, apa yang kamu kerjakan saat itu? Saya menjawab, saya minta diruqyah. Ini garis bawahnya. Saat itu saya minta diruqyah. Loh kenapa? Apa yang mendorong kamu kok kamu minta diruqyah setelah disengat kalajengking itu? Orang menjawab, sebuah hadis dituturkan Asy-Syafi'i kepada kami pada saat itu, jadi kami melakukan ruqyah itu berdasarkan hadis. Lalu dia bertanya lagi, seperti apa hadisnya? Nah, kemudian dia mengatakan, ini ada dari Buraidah bin Husayb, Nabi bersabda, la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Jadi sekilas hadis ini menjelaskan bahwa ruqyah itu cocoknya untuk pengobatan atau pemulihan orang yang menderita sakit disebabkan oleh satu ain, pernah kita bahas dulu itu, dan yang kedua hummah, yaitu karena sengatan. Bisa sengatan kalajengking, bisa digigit ular misalnya dan sebagainya, termasuk di sini. Inilah yang menyebabkan saya kemudian saat itu ketika habis disengat oleh kalajengking, lalu saya minta diruqyah. Kemudian Sa'id pun berkata, alangkah baiknya orang yang beramal sesuai dengan nas yang telah didengarnya. Artinya sahabat ini memuji sahabatnya yang mengamalkan sesuatu berdasarkan hadis. Akan tetapi, kata dia, Ibnu Abbas menuturkan kepada kami tentang hadis dari Nabi. Ada hadis yang agak berbeda dengan tadi. Hadis yang tadi menjelaskan bahwa dia minta diruqyah. Berikut ini ada penjelasan yang bisa jadi menganggap tidak baik minta diruqyah itu. Nah, agak panjang hadisnya. Nabi pernah bersabda, ini Nabi yang bersabda, saya telah diperlihatkan beberapa umat oleh Allah. Jadi ini bisa jadi yang dimaksud adalah ketika Nabi dalam suasana Isra dan Mi'raj. Kan banyak cerita itu. Nabi mengatakan, saya telah diperlihatkan beberapa umat oleh Allah. Lalu saya melihat seorang Nabi bersama beberapa orang. Jadi Nabi digambarkan ada seorang Nabi zaman dulu diikuti oleh beberapa orang. Beberapa orang itu maksudnya di bawah 10. Mungkin 9 orang, 7 orang atau 5 orang kayak gitu. Kemudian saya juga diperlihatkan ada seorang Nabi yang diikuti hanya 1 orang atau 2 orang saja. Bahkan kata Nabi, aku diperlihatkan ada seorang Nabi belas kana kancane, tanpa pengikut, tanpa pendamping. Ini Nabi yang cerita. Wah, kemudian tiba-tiba kata Nabi, saya ditampakkan seorang Nabi banyak pengikutnya. Banyak itu ya ribuan maksudnya. Entah berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu, pokoknya banyak. Nah, kemudian saat itu kata Nabi, saya menduga ini kira-kira umatku yang banyak ini. Tetapi saat itu Nabi diberitahu tidak, itu umat Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa termasuk punya umat yang banyak. Nah, kemudian selanjutnya muncul gerombolan atau kelompok umat yang lebih besar lagi.
Itulah yang kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad, hadhihi ummatuka. Nah, yang ini umatmu yang banyak ini. Ya mungkin kalau sekarang kita boleh miliaran gitu, kita bisa bayangkan zaman dulu sampai sekarang ya. Sudah berapa ini? Udah 1500 tahun ya, kurang lebih ya. Nah, kita bisa bayangkan berapa miliar umat Nabi itu. Nah, Nabi diperlihatkan begitu banyak umatnya. Hadhi ummatuka. Nah, yang ini umatmu. Kalau zaman sekarang mungkin diperlihatkan gambar gitu. Wah, ini umatmu. Wa ma'ahum, bersama mereka itu yang banyak itu nanti akan ada sab'un alfan, 70.000 orang yadkhulunal jannata, yang dijamin masuk surga dengan bighairi hisab, tanpa dihisab, tanpa diperiksa sama sekali, wal azab, dan tanpa diazab, langsung belum masuk surga. Begitu istimewanya orang ini. Nah, para jamaah, setelah Nabi cerita kepada beberapa sahabat, kemudian beliau bangkit dan masuk rumah. Jadi bayangkan ketika itu Nabi sedang memberikan tausiah yang sekarang di Madinah itu Raudhah itu. Raudhah di Masjid Nabawi itu adalah tempat atau pusat pengajiannya Nabi. Kemudian rumahnya yang sekarang menjadi kuburan itu, makam Nabi itu. Jadi sekarang rumah Nabi menjadi makam Nabi berada di tengah-tengah masjid. Itu tidak sengaja sebenarnya itu, karena dulu masjidnya kan kecil. Nah, kemudian rumahnya di sebelah. Akhirnya ketika terjadi perluasan masjid, ya posisinya menjadi di tengah. Nah, para jamaah, setelah Nabi menyampaikan bahwa besok akan ada 70.000 orang dari umat Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga tanpa hisab, Nabi kemudian berhenti. Lalu Nabi bangkit dari tempat duduknya itu, lalu masuk rumah. Saya nggak bisa bayangkan kenapa kok masuk rumah itu. Kalau zaman sekarang gampang, mungkin minum kopi dulu lah itu. Ada jeda sebentar gitu. Nah, ternyata di situ ada peluang bagi para sahabat yang ikut ngaji di situ, kemudian bisik-bisik, diskusi kecil. Siapa kira-kira yang termasuk 70.000 orang itu ya? Ini sahabat tapi udah begitu kuat diskusinya. Di antara mereka ada mengatakan mungkin yang dimaksud 70.000 itu adalah orang-orang menjadi sahabat Nabi yang hidup pada saat Nabi hidup, menemani Nabi dalam berjuang. Kemudian yang lain berpendapat, enggak, itu kira-kira adalah sejak kecil menjadi muslim dan tidak pernah syirik sama sekali. Ini pendapat sahabat semua. Dan ada pendapat yang lain lagi. Nah, entah berapa menit begitu, lalu Nabi dari rumah masuk lagi ke ruang majelis taklim tadi itu. Nah, kemudian mereka mengatakan, ya Rasul, kami menduga 70.000 itu adalah orangnya kayak begini, kayak begini. Bagaimana itu? Nabi kemudian menjelaskan, humul ladzina, mereka itu yang termasuk 70.000 orang yang dijamin masuk surga tanpa pemeriksaan sama sekali adalah alladzina la yarbun, orang-orang yang tidak pernah meruqyah. Ini tadi yang agak beda dengan praktek sahabat tadi, kan minta diruqyah. Wala yastarqun, dan tidak pernah minta diruqyah. Tadi sahabat tadi nggak termasuk dong. Yang tadi yang cerita awal itu. Walaya tatoyarun, dan tidak pernah tatoyur. Tatoyur itu merasa bernasib sial ketika ada hal-hal tertentu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah dalam segala urusan.
Di sini ada 4. Tidak pernah meruqyah, tidak minta diruqyah, tidak pesimis, dan selalu bertawakal kepada Allah. Ada 4. Nah, setelah Nabi menjelaskan 4 kriteria inilah yang akan masuk surga tanpa hisab sebanyak 70.000 itu, lalu seorang sahabat sangat bersemangat lalu berdiri, ya Rasul, ya namanya Ukasah bin Mihsan, ya Rasul, tolonglah saya dimintakan kepada Allah agar saya termasuk yang 70.000 itu. Baiklah, kamu udah termasuk yang 70.000 itu. Jadi di antara sekian banyak itu 1 orang, siapa namanya? Ukasah tadi. Nah, begitu Ukasah dapat peluang dan pernyataan Nabi seperti itu, ada lagi yang lain, ya Rasul, saya juga ingin. Apa kata Nabi? Waduh, udah keduluan Ukasah. Jadi di situ menggambarkan betapa bersemangatnya sahabat-sahabat Nabi ini untuk menjadi orang-orang yang mulia itu. Itulah hadis riwayat Muslim, atau dengan kata lain hadis versi Muslim. Nah, para jamaah, berdasarkan hadis tersebut, maka ada 70.000 orang dari umat Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan jaminan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah meruqyah, tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah melakukan tatayur, dan mereka itu selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah, ternyata ada perdebatan dengan ulama tentang hadis ini. Itu tadi versi Muslim. Nah, ada perbedaan dengan versi Imam Al-Bukhari. Tadi kan kita baca versi Muslim tadi, orang yang dapat jaminan masuk surga tanpa hisab ada 4 kriteria. 1, tidak pernah meruqyah. 2, tidak pernah minta diruqyah. 3, tidak melakukan tatayur. Yang 4, selalu bertawakal. Nah, di dalam versi Bukhari ada 4 tapi berbeda. Yang 3 sama, yang 1 berbeda dengan Muslim. Di Bukhari itu yang pertama tidak minta diruqyah. Jadi dalam hadis Bukhari itu tidak ada keterangan tidak pernah meruqyah. Ya, langsung nomor 1 adalah tidak pernah minta diruqyah. Di Muslim juga ada itu. Yang kedua, tidak pernah melakukan tatayur. Kemudian tidak pernah minta di itu di Muslim tidak ada. Di Muslim tidak ada, di Bukhari ada pengobatan model K. Dan yang keempat, di Bukhari ini sama juga di Muslim, selalu bertawakal. Jadi dari versi Muslim 4, Bukhari 4. Nah, yang 3 itu sama, yang 1 berbeda, masing-masing berbeda. Di Muslim ada kalimat tidak pernah meruqyah, di Bukhari ada kalimat tidak pernah minta diobati dengan cara K. Nah, kalau kita gabung, misalnya kalau kita meyakini bahwa dari Muslim sahih, Bukhari juga sahih, maka menjadi 5. 5 itu adalah yang pertama tidak pernah meruqyah, yang kedua tidak pernah minta diruqyah, yang ketiga tidak minta diobati dengan cara K, yang keempat tidak melakukan tatayur, dan kelima selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita gabung dari 2 hadis ini. Mari kita bahas 5 hal ini satu persatu. Salah satu kriteria orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab adalah tidak pernah meruqyah. Ini bahaya ya, kalau kita tidak memahami dengan baik. Dan ternyata kalimat ini diperdebatkan ulama.
Banyak ulama bingung, tanda petik, membahas ini. Karena perawinya Muslim. Muslim bukan orang sembarangan. Imam Muslim adalah ulama yang dipandang paling hebat sejagat raya ini dalam hal periwayatan hadis setelah Imam Al-Bukhari. Atau dua ini dianggap sama, Bukhari, Muslim, orang hebat. Nah, di Muslim itu ada kalimat ini, layakun. Apa Imam Muslim sembrono kok menyebutkan kalimat ini? Kenapa? Karena Nabi sendiri juga pernah meruqyah. Nah, itu ceritanya. Nah, di antara yang bingung ini bahasa saya, adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengkritik riwayat dari Muslim ini, bahkan mengatakan keliru itu. Oh, coba, saking bingungnya itu sampai mengatakan Imam Muslim, bukan Imam Muslim ya, riwayat ini keliru. Seharusnya tidak ada kalimat layarkun, tidak pernah meruqyah. Dengan alasan Nabi sendiri pernah meruqyah dirinya dan juga pernah meruqyah cucunya. Waktu kita bahas kemarin penyakit ain itu atau gangguan ain itu, Nabi meruqyah cucunya agar terhindar dari gangguan ain. Meruqyah. Tidak tepat ini. Ini pemandangan Ibnu Taimiyah. Rupanya para jamaah, pendapat Ibnu Taimiyah ini ya kemudian didukung oleh ulama yang sangat hebat pada zaman kita ini, namanya Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau juga menilai hadis ini kalimatnya syadz, janggal, aneh, dan masuk akal alasannya. Bagaimana mungkin termasuk kategori itu? Padahal Nabi sendiri melakukan. Nabi juga pelaku ruqyah, pernah meruqyah dirinya sendiri, pernah meruqyah orang lain. Nggak tepat itu. Kira-kira begitulah Ibnu Taimiyah kemudian Al-Albani, dan masuk akal alasannya. Nah, setelah saya baca di kitab-kitab yang lain, di antaranya Imam An-Nawawi, beliau kan seorang pensarah hadis, terutama hadis Muslim. Nah, beliau mengatakan begini. Nah, ini. Namun sebagian ulama ada yang memahami bahwa yang dimaksud dengan kalimat tidak pernah meruqyah adalah tidak pernah meruqyah model orang-orang kafir, model orang-orang jahiliyah. Ada tambahannya. Kalau seperti itu benar, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada taman begitu itu bermasalah. Nabi sendiri meruqyah. Nah, dengan begitu kebenaran riwayat Muslim ini akan menjadi gamblang dan jelas ketika ditambah keterangan bahwa yang dimaksud dengan tidak pernah meruqyah adalah tidak pernah meruqyah dengan cara-cara orang kafir, orang jahiliyah. Kalau kita di sini para jamaah di Jawa ini model dukun-dukun itu. Meruqyah beberapa cara yang oleh dukun-dukun itu adalah bacaannya itu kita tidak paham itu. Jadi kalau misalnya panjenengan barangkali pernah membaca kitab Primbon, saya pernah membaca, saya punya kitabnya. Kitab Primbon Betal Jemur Ada Makna. Itu dulu menjadi bahan referensi ketika saya bikin skripsi S1 itu. Ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa salah satu cara pengobatan adalah dengan cara itu tadi, dalam bahasa Jawa kan apa namanya? Disuwuk. Nah, meruqyah itu ya menyuwuk, sama itu artinya. Nah, itu dengan cara mengucapkan bacaan-bacaan tertentu atau dengan bahasa itu pakai mantra-mantra. Kan begitu. Mantra maksudnya bacaan-bacaan tertentu untuk diucapkan di hadapan orang yang sedang sakit untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, para jamaah, yang dilakukan oleh beberapa dukun itu ternyata ketika menyuwuk itu ada kalimat-kalimat yang tidak jelas. Lah diduga itu adalah nama-nama jin. Nama-nama jin. Nah, kira-kira yang dimaksud adalah seperti ini.
Jadi meruqyah dengan cara-cara seperti orang kafir, seperti orang jahiliyah, atau dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas maknanya sehingga bisa mengarah kepada kekufuran. Nah, kalau seperti itu gamblang sudah. Yang dimaksud dengan tidak pernah meruqyah. Jadi kalau ingin masuk surga tanpa hisab, jangan melakukan ruqyah dengan cara model-model orang kafir, kemudian orang jahiliyah, dan ketiga tadi adalah seperti sebagian dukun di Jawa ini yang ketika nyuwuh dengan bacaan-bacaan yang tidak jelas maksudnya untuk kita. Nah, itulah para jamaah yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi dan juga Imam As-Suyuti. Artinya bahwa Imam An-Nawawi mencoba menjelaskan redaksi yang ada dalam Sahih Muslim tadi. Kemudian yang kedua tadi adalah tidak minta diruqyah. Ini kan gara-gara ada hadis tadi, seorang sahabat ketika melihat bintang jatuh, ya, kemudian pas dia tersengat kalajengking tadi, lalu minta diruqyah. Maksudnya ingin menasihati sahabat ini bahwa minta diruqyah itu bukan cara yang baik. Tapi nggak sampai berdosa, nggak berdosa. Orang yang tidak minta diruqyah adalah menunjukkan tingginya tawakal kepada Allah. Karena itu ia akan masuk surga dalam kelompok 70.000 orang, ya, masuk surga tanpa hisab. Nah, sekarang apa bedanya meruqyah dengan minta diruqyah? Dalam bahasa Arab, orang yang minta diruqyah itu namanya mustarqi. Nah, orang yang minta diruqyah itu berarti dia minta bantuan orang. Tolong saya diruqyah. Nah, kan gitu. Nah, ungkapan ini ada bahayanya. Bahayanya adalah dimungkinkan ketika akidahnya tidak kuat, dia bisa berpaling dari Allah itu. Ya mestinya kesembuhan itu kan Allah yang Maha Kuasa. Nah, dengan minta ruqyah pada orang yang dianggap solih atau apa ya, keramat segala macam, bisa saja muncul keyakinan aku sembuhkan gara-gara ini. Nah, itu aku sembuh gara-gara diruqyah oleh si fulan ini. Nah, inilah ada hal-hal yang bisa membahayakan akidah bagi seseorang yang suka minta diruqyah. Nah, berbeda dengan yang meruqyah. Meruqyah namanya roki, bukan roki gerung ya, rokin. Orang yang meruqyah, orang yang meruqyah ini adalah orang yang langsung minta tolong kepada Allah, dan dia menolong orang. Dan ruqyah itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh Nabi, asal caranya benar. Apa caranya benar? Dengan cara membacakan melalui ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari Nabi, dan diyakini semuanya itu Allah yang menyembuhkan. Itu syaratnya boleh meruqyah. Kalau enggak berbahaya. Nanti bukan minta kepada Allah penyembuhannya, bisa saja minta kepada jin tadi. Itu yang sangat berbahaya, menjadi syirik. Nah, itulah bedanya antara orang yang minta diruqyah dengan yang meruqyah. Kalau minta diruqyah masih mengandalkan orang. Kalau meruqyah langsung mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk yang masuk surga adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah. Tapi kalau ada orang menawarkan dia meruqyah, ya enggak apa-apa, beda itu. Ya. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, tidak minta dike. Tidak minta dike. Apa itu ke itu? Nah, ini. Minta dike artinya minta diterapi melalui sarana pengobatan ke. Ya. Menurut Ibnu Mandur itu ahli kamus bahasa Arab ya. Kamusnya bernama Lisanul Arab. Ya. Kata beliau, pengobatan ke adalah dengan cara menempelkan atau membakar ya, besi ya,
yang sudah panas itu kemudian dengan sangat hati-hati ditempelkan pada tubuh yang sedang terluka. Jadi pengobatan dengan cara pakai api tadi itu, besi dipanaskan sampai membara begitu, kemudian disentuhkan pada bagian tubuh yang terluka. Saya pernah nonton di film itu kelihatannya itu ya. Ketika ada orang terluka, ketika mau mengoperasi juga menggunakan ini. Tapi ini kan sangat berbahaya. Karena sangat berbahaya, maka kemudian dalam beberapa hal Nabi tidak mengendaki tradisi ini dilanjutkan. Ya. Karena itu maka Nabi mengatakan termasuk orang yang nanti kelak masuk surga tanpa hisab adalah tidak pernah minta diobati dengan cara Ibnu Qayyim, seorang ulama yang boleh kita katakan tabib juga, ya, beliau pernah menulis buku berjudul At-Tibbun Nabawi, kedokteran Nabi. Nah, beliau setelah membaca hadis-hadis tentang ini ada 4 jenis. Yang pertama, perbuatan Rasul. Jadi ada hadis yang menjelaskan Nabi pernah melakukan itu. Ini menunjukkan bolehnya. 2, ada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi tidak menyukai pengobatan model K. Ini bukan menunjukkan larangan, sekedar Nabi tidak suka. Yang ketiga, Nabi pernah memuji orang yang tidak mau melakukan K. Ini menunjukkan keutamaan bagi orang yang meninggalkan pengobatan model K. Dan yang keempat, ada hadis tentang larangan melakukan K. Itu menunjukkan pilihan dan makruhnya pengobatan model K. Itu sebabnya maka kemudian karena ini mungkin dipandang bisa membahayakan, bisa dibayangkan ya, besi dipanasi kemudian didekatkan atau pelan-pelan didekatkan dengan yang terluka itu, ini sangat berbahaya. Sehingga termasuk dalam kategori orang istimewa adalah yang meninggalkan pengobatan model K. Yang keempat, para jamaah tidak melakukan tatoyur. Nah, ini agak penting ini, masalah akidah yang sangat kuat di sini. Para jamaah yang dimaksud tatoyur adalah tasya'um. Jadi tidak merasa sial atau berprasangka buruk dengan adanya kejadian tertentu. Kadang-kadang ada di antara kita, jangan-jangan termasuk kita, yang juga tatoyur itu. Tatoyur, tasya'um artinya merasa sial ketika melihat sesuatu. Nah, ada ulama yang menjelaskan ada 3 hal yang bisa membuat orang itu tasya'um. 1, karena melihat sesuatu. 2, mendengar sesuatu. Dan ketiga, ada kondisi tertentu. Nah, dikatakan di sini melihat sesuatu seperti melihat burung gagak hitam itu. Kata kita, teman kita, saya sendiri sering menemukan teman-teman saya pada saat saya kecil tuh, wah, sebentar lagi ono wong mati. Jadi melihat gagak tadi itu isyarat ya, bahwa akan terjadi sesuatu yang sial tadi itu. Nanti ada orang mati. Nah, akan katanya begitu. Atau melihat sesuatu yang lain, kemudian kita berprasangka, waduh, bahaya ini. Akan terjadi apa ini ketika melihat sesuatu. Nah, ada yang karena mendengar saja, mendengar sesuatu. Nah, ini juga di kalangan orang Jawa terjadi. Misalnya malam-malam atau jam berapa mendengar suara burung apa begitu, lalu mengatakan, waduh, akan ada nasib sial apa ya pada kita ini. Mungkin di antara Bapak Ibu yang pernah menonton film G30 SPKI itu, di antara seorang jenderal akan mendengar suara itu, wah, ada apa Bu ya? Dan kemudian akan terbantai di antara sekian dari 7 jenderal itu ya. Jadi para jamaah itu termasuk tatoyur. Jadi menganggap isyarat-isyarat itu membuat dirinya sial. Dan yang ketiga, nah
Nah ini yang ketiga, ini masuk banyak ya di antara kita juga itu. Memandang sesuatu itu sial, sesuatu dalam bentuk apa? Tentang waktu di antaranya. Waktu itu misalnya di bulan Safar. Ini zaman jahiliyah sudah ada. Bahwa nanti kalau sudah masuk bulan Safar, pada Rabu terakhir, Rabu Wekasan, akan turun beratus-ratus penyakit ke bumi. Nah, itu kemudian dikikis habis keyakinan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di antara kita juga ada yang melihat nomor atau angka 13 itu angka sial. Keyakinan termasuk tatoyur. Sehingga di beberapa perumahan itu tidak berani menulis rumah nomor 13. Yang ada itu habis 12, 12B misalnya. Lalu 14. Ya gara-gara ini tadi. Makanya kalau ketika orang itu punya iman yang kuat, malah dia nantang, nggak apa-apa, tulis saja di rumah saya itu nomor 13. Itu berarti berani menegakkan tauhid itu. Nah, model-model keyakinan seperti ini termasuk tatoyur. Nah, orang yang masuk surga tanpa hisab adalah tidak peduli itu semua, tidak melakukan tatoyur, tidak menganggap sial dengan peristiwa-peristiwa tertentu, tetapi dalam hatinya mengatakan semuanya itu Allah yang menghendaki. Nah, yang terakhir para jamaah, nah ini apa namanya? Saya percepat aja, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang keempat tadi, tatoyur itu Nabi pernah bersabda bahwa orang yang bertatoyur itu syirik. Ya. Mengapa kok syirik? Karena begitu dia menganggap sial dengan peristiwa tertentu, seakan-akan ada pihak tertentu, bukan Allah, yang menuntun nasib dia. Gara-gara mendengar burung, wah bisa begini. Dia tidak melibatkan Allah di situ. Nah, sehingga menjadi syirik. Makanya yang kelima ini adalah penutup dari semuanya tadi, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang akan masuk surga tanpa hisab adalah yang dalam hatinya bulat bertawakal sepenuhnya kepada Allah dalam segala urusan. Nah, para jamaah, apa itu tawakal? Ya. Sebentar sebelum kita bahas ini, karena ada orang-orang yang kalangan sufi terutama, saking tawakalnya tuh ketika dia sakit, wis gak apa-apa aku sakit, gak apa-apa aku mati. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu adalah ketika kamu sakit, berobatlah. Itu ajaran Islam. Orang tadi seakan-akan kan tawakal banget gitu ya. Aku sakit, wis gak apa-apa aku sakit, gak apa-apa aku nak mati. Tidak boleh. Ada hadis Nabi, setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian. Itu sabda Nabi. Berobatlah kalian. Perintah. Berobat itu perintah. Itu syariat. Artinya kita diberi peluang untuk tetap berusaha. Bagaimana bisa sembuh dari sakit itu. Karena itu maka ada ungkapan begini, seorang hamba tidak boleh menjadikan kelemahannya sebagai tawakal dan tawakal sebagai kelemahan. Tidak boleh. Jadi kalau memang kita sakit dan ada peluang untuk mendapatkan obat, carilah. Itu justru kita memenuhi syariat. Makanya definisi tawakal adalah sidqul i'timadi 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a fi'lil asbab an-nafi'ah. Jadi tawakal itu adalah benar-benar bersandar kepada Allah dalam mencari manfaat atau kebaikan dan menolak bahaya atau kejelekan, diiringi dengan melakukan sebab-sebab yang bermanfaat untuk mencapai tujuannya. Intinya apa? Ikhtiar. Usaha. Begitulah para jamaah, kesimpulannya sudah masuk ya slide-nya ya. Kesimpulannya, hamba-hamba Allah yang istimewa yang dalam kelompok 70.000 orang yang kelak dijamin di surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah yang pertama, mereka yang tidak melakukan ruqyah dengan cara seperti yang dilakukan orang kafir atau orang-orang jahiliyah. Yang kedua,
mereka yang tidak pernah minta diruqyah, tapi meruqyah dirinya sendiri. Itu perlu tambahannya. Jadi tidak minta diruqyah orang, tapi meruqyah dirinya sendiri. Semuanya bisa, kenapa tidak? Bisa membaca Al-Fatihah, membaca Fatihah, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, itu kan cara meruqyah diantaranya. Jadi mestinya semuanya orang bisa, tidak usah minta orang, tapi meruqyah sendiri. Yang ketiga adalah tidak minta diobati dengan cara ya tadi itu dengan proses pengobatan melalui memanaskan besi lalu disedotkan ke bagian yang terluka. Kemudian yang keempat, tidak pernah tatayur atau merasa sial dengan adanya peristiwa tertentu, karena yang penting keyakinan bahwa semuanya terjadi atas kehendak Allah, bukan yang lain. Dan yang terakhir adalah mereka yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para jamaah 5 kriteria orang-orang yang kelak dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kita mohon kepada Allah semoga kita bisa masuk di dalamnya. Karena waktunya sudah melampaui, kita akhiri saja dengan iringan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan iman di dalam hati kita. Semoga kita semua tetap sehat lahir batin, sehingga dimudahkan untuk melakukan kebaikan, termasuk gemar menghadiri majelis taklim seperti ini. Dan kita mohon kepada Allah semoga kita tetap sehat dan bersemangat untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir para jamaah, kita mohon kepada Allah semoga kita semuanya nanti bisa mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.